Halo teman-teman, Beberapa waktu lalu, Kelompok kami sudah melakukan wawancara dengan salah satu wartawan, dari media cetak Majalah Gatra. bersama saya, Dini Deva Sujatmiko. saya Nafizia Alfitra Octavia, Dan saya, Kansa Novriandra. Apa kabar Kak Uca? Baik. Kita ke topik utama. Aku mau memperkenalkan diri dulu ya. Silakan. Aku Kansa sama kedua teman aku. Boleh perkenalkan diri kalian aja. Aku Andini, sama aku Nafis. Oke. Oke. Kita dari Universitas Mustopo. Terus kenal sama Kak Uca dari KPP. Oke, perkenalan dulu. Saya Uca Julistian. Mungkin teman-teman udah tahu sebelumnya dari Ilham juga. Saya juga saat ini sih bekerja di Majalah Gatra sebagai reporter majalah cetak dan online juga. Kalau memang ada pertanyaan selanjutnya silakan. Pertama nih aku mau tanya, kakak kan salah satu wartawan media cetak. Apa sih nama media cetak tempat kakak kerja sekarang nih? Oke, majalah yang saya sekarang bekerja ini namanya Majalah Gatra. Udah lama berdirinya 94 kalau nggak salah ya, sampai tahun sekarang. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di mana sih kakak ditempatin sebagai wartawan untuk perusahaan media cetak tersebut? Kayak di bagian mungkin? Oke. Kalau saya sih sekarang ditempatkan sebagai reporter atau wartawan ya, yang kerjanya sih liputan biasa kayak wartawan liputan, juga memberikan laporan di tiap minggunya. Berbeda sih konteksnya. Untuk kalau majalah itu liputannya, pemberian laporannya itu seminggu sekali. Kalau untuk yang online setiap hari kayak reporter online biasa. Terus sejak kapan sih kak mulai kerja sebagai wartawan media cetak ini? Media cetak itu udah 2 tahun. Mei 2019, ya 2 tahun berarti. Terus aku mau tahu suka dukanya tuh kakak kerja di media tuh apa sih kak kalau boleh tahu? Sukanya sih ya, maksudnya kita tuh dapat informasi mungkin lebih awal dari masyarakat ya. Maksudnya kalau ada informasi terkait hal apapun yang keluar dari pemerintah atau pejabat atau pihak-pihak lainnya, kita lebih tahu pertama. Kedua, mungkin ya apresiasi juga kalau tulisan kita itu dibaca dan informasinya juga didapatkan, menjadi diskursus tersendiri lah di media sosial atau di forum-forum diskusi lain di organisasi atau bagaimana. Supaya lagi mungkin secara umum ya lebih banyak koneksi sih, maksudnya lebih kenal sana sini, lebih dari baik dari pihak wartawan maupun dari narasumber juga kita jadi mengerti gitu istilahnya. Kalau dukanya itu mungkin kalau pekerjaan untuk nembus narasumber itu nggak mudah kali ya mungkin, jadi memang harus dibutuhkan effort yang lebih gitu. Apalagi kalau untuk yang cetak ya, cetak tuh kan informasi yang ingin didapatkan tuh kan bukan kayak online gitu yang istilahnya 1-2 kalimat itu udah jadi berita gitu, tapi lebih in-depth atau lebih dalam gitu kita butuhnya. Mungkin proses pengejarannya itu yang menjadi salah satu tantangan aja sih. Oke. Kalau boleh tahu, gimana sih Kak seorang wartawan media cetak itu bisa dapat menghasilkan berita yang menarik perhatian audiensnya? Kalau menurut Kak Uca sendiri yang berpengalaman. Oke, cetak ya. Dipahami dulu bahwa cetak itu mungkin yang tadi saya bilang di awal ya, cetak itu kan beda sama online yang istilahnya berita yang dihasilkan tuh lebih in-depth atau lebih dalam gitu pembahasannya. Untuk yang menarik dibaca, tentu yang beritanya itu lebih memuat informasi-informasi yang belum ada di online. Karena di online kan produk beritanya berbeda lah maksudnya. Kalau istilahnya, kalau dicetak tuh kita mencari story behind the news gitu. Berita-berita yang sudah banyak di online itu tidak bisa kita saring lagi untuk di majalah gitu, karena kalau kita seperti itu kita kalah dong dengan media online karena udah ada di mana-mana gitu. Tapi kita perlu menggali lagi dari sisi kenapa sih gitu kan, gimana sebuah berita itu
bisa terjadi gitu. Misalnya kayak kenaikan BBM misalnya. Kalau ada kenaikan BBM kan kalau di online mungkin yang di highlight itu kan kenaikan BBM sekian. Nah, kalau di majalah atau dicetak, majalah khususnya cetak ya, karena di koran tuh beda lagi. Kalau di majalah itu kita harus menggali lagi apa hal-hal yang menyebabkan terjadinya kenaikan BBM itu. Jadi kita nggak boleh berhenti di hanya kenaikan BBM gitu. Tentunya kita harus nyari oh ini begini loh alasan untuk kenaikan BBM-nya. Itu yang mungkin menjadi poin plus dari majalah sih. Oke. Tadi kan Kak Uca udah sempat sharing juga mengenai prosesnya. Sekarang boleh tahu nggak sih Kak Uca salah satu kasus yang pernah atau berita yang pernah Kak Uca angkat di media Gatra? Salah satunya ya, satunya. Oh, oke. Apa aja? Mungkin yang terbaru aja lah ya. Yang terbaru ini aku lagi nulis terkait dengan muktamar NU, yaitu salah satu yang menjadi highlight adalah pemilihan ketua tanfisnya NU sendiri, di mana ada istilahnya ada gonjang-ganjingnya lah dalam pemilihan ini. Ternyata kalau kita lihat, kalau pemilihan NU itu tidak hanya didasari oleh gerakan-gerakan yang dibawa oleh calon ketua umumnya, tapi juga ada gerakan-gerakan di balik ketua umum itu berkampanye lah istilahnya, atau mempublikasikan pemikirannya kayak gitu. Iya. Oke. Kalau boleh tahu, kenapa sih Kak Uca memilih sebagai wartawan di media cetak? Padahal kan mungkin banyak tuh media-media lain kayak televisi atau radio. Oh iya. Oke. Kalau kenapanya mungkin pertama kan saya memang tidak pernah membatasi ya, maksudnya kalau harus masuk online atau majalah atau koran gitu. Karena memang di awal itu di Gatra saya di online juga, maksudnya di tempat kerjanya di online. Tapi setelah 1 tahun kurang lebih ditempatkan di majalah. Nah, kalau kenapanya sih nggak ada spesifikasi khusus ya kenapa pilih majalah cetak. Cuman menurut saya nih ternyata setelah dapat pengalaman gitu 2 tahun atau setahun bekerja di online, pernah bekerja di online dan majalah, memang ternyata lebih enak di majalah sih sebetulnya ya, kalau dari pendapat pribadi. Lebih komprehensif aja sih dari kita dapat sisi informasi, dari pengalaman penulisan juga itu kan berguna banget tuh kalau buat kedepannya. Tulisan-tulisan majalah yang lebih storytelling gitu, lebih menceritakan, itu lebih enak ditulis saja atau dibaca dan ditulis daripada majalah online, berita online. Jadi mungkin alasannya sih nggak ada batasan ya, maksudnya nggak ada hal spesifik kenapa harus masuk media cetak. Cuman emang setelah merasakan, saya lebih senang aja gitu untuk dicetak daripada di online. Oke. Boleh tahu nggak sih Kak, kira-kira tadi kan di pertanyaannya Dini, Kak Uca udah ditanya suka dukanya Kak Uca sebagai seorang wartawan. Tapi ada nggak sih Kak hal yang memotivasi Kak Uca sampai akhirnya terjun nih ke dunia jurnalistik? Apa karena ada basic pendidikan atau karena emang Kak Uca senang sebagai Oke. Mungkin perlu diketahui juga ya, saya juga lulusan komunikasi S1 di Brawijaya. Jadi mungkin ada keselarasan lah antara ilmu di kuliah sama dapat di pekerjaan gitu. Jadi pemilih jadi wartawan gitu ya. Ya. Nah, lupa tadi abis itu apa lagi pertanyaannya? Hal yang memotivasi Kak Uca untuk motivasi. Oke. Pertama itu keselarasan keilmuan ya. Kedua, memang dari dulu itu saya sering baca koran. Kalau dari dulu tuh sering bacanya 2, Sindo sama Kompas karena langganan kan. Jadi memang punya
keterikatan batin lah dengan produk-produk jurnalistik. Jadinya memang waktu SMA gitu ya, ketika milih jurusan kuliah ya nggak ambil pusing gitu, jurusannya komunikasi. Nah, kalau jadi wartawan sih emang sebetulnya keselarasan keilmuan aja, maksudnya nggak ada hal spesifikasi lebih. Kalau jadi wartawan memang pertama juga suka nulis, kedua suka baca koran dulu, jadi ya itu jalannya memang gitu kali ya. Oke, kalau dari aku cukup pertanyaannya, mungkin lanjut ke Nafis. Ini pertanyaan dari aku Kak, sama proses pembuatan berita kan kita sama-sama tahu ya Kak, kalau seorang wartawan itu kan punya kode etik dalam jurnalistik, dalam membuat suatu berita. Nah, kira-kira menurut Kakak seberapa penting sih kode etik jurnalistik di dalam proses pembuatan media cetak itu sendiri? Oke. Untuk di kasus majalah itu penting banget ya, karena memang beberapa kali itu kita dapat penugasan yang dalam tanda kutip mengangkat kasus gitu, yang istilahnya butuh konfirmasi lebih dalam. Nah, sedangkan kalau kita nggak dapat konfirmasi, kita nggak dapat cover both size-nya dari berita atau artikel yang kita terbitkan. Jadi memang kode etik jurnalis itu memang harus dipegang ya, dan salah satunya yang penting banget itu memang konfirmasi. Jadi kita harus setidak-tidaknya kita melakukan konfirmasi gitu. Misalnya kalau ada kasus korupsi, kita harus mengkonfirmasi terhadap pelakunya, untuk kita seenggaknya kita sudah melakukan gitu. Jangan asal kita tulis di artikel lah, itu fatal sih istilahnya kalau di majalah. Nah, mungkin itu sih proses konfirmasi itu yang belakangan tuh mulai jarang ditemui ya, khususnya di online, karena memang sangat beritanya kan memang tidak membutuhkan kelengkapan gitu, kelengkapan pemberitaan dibanding majalah yang spare waktunya juga lebih lama kan daripada online. Kalau boleh tahu sedikit Kak, kira-kira kan selama Kakak jadi pekerja di media cetak, sebelumnya Kakak pernah ngalamin nggak, atau bahkan mungkin ada rekan kerja Kakak yang hampir pernah melanggar kode etik jurnalistik itu sendiri? Tadi dulu saya ingat-ingat dulu ya. Setahu saya sih nggak ada ya, maksudnya kalau yang melanggar kode etik, karena kalau di Gatra kan memang ini banget ya, ketat banget itu proses konfirmasinya. Artinya walaupun kita nggak dapat jawaban konfirmasi, seenggaknya kita menyampaikan konfirmasi itu juga sudah salah satu bentuk rules kita dalam mencari berita kan. Kalau di Gatra sendiri sih saya nggak pernah nemuin ya, maksudnya yang istilahnya melanggar kode etik jurnalistik. Kalau di luar itu saya juga jarang sih nemu ya, maksudnya yang pernah ada kasus kesalahan jurnalistik dari teman-teman. Gitu. Kalau kita bahas soal berita, untuk saat ini kan berita tentang pandemi itu kan lagi happening banget nih. Kan Betul. banyak hal juga yang terjadi sama pandemi ini sekitar 2 tahunan belakangan ini Kak. Nah, kira-kira dampak apa sih yang dirasakan Kakak sebagai wartawan media cetak, atau dampak di perusahaan medianya Kakak sendiri? Maksudnya dampak di bidang produksi jurnalistiknya atau dampak apanya ya? Ya Kak, dalam proses pembuatannya gitu ada nggak Kak? Dampak buruk atau baiknya? Oke, mungkin dampak baiknya adalah mungkin kita jadi punya bahan berita yang lebih banyak kali ya selama pandemi itu, karena kan memang berita pandemi itu hangat ya, runningnya panjang banget itu, dan ada aja gitu, maksudnya dari mulai gelombang ketiga, varian virus baru, terus pembahasan tentang PCR dan segala macam, dan itu dikulitin banget kan pandemi itu. Jadi memang
bahkan di Gatra itu hampir setahun itu rubrik kesehatannya memang pandemi mulu. Padahal kan kita kalau ngomong kesehatan kan kita nggak cuma pandemi gitu kan, ada kesehatan DBD dan lain-lain gitu. Tapi memang running sekali itu selama beberapa bulan kebelakangan. Mungkin dampak baiknya di situ ya, kita punya bahan berita yang istilahnya nggak habis-habis lah dari berita pandemi. Kalau dampak buruknya mungkin dari proses produksinya ya yang terganjal, karena memang kan beberapa kali kita WFH, jadi memang ada yang biasanya rapat itu dilakukan langsung gitu, ini menggunakan via Zoom gitu. Ada keterbatasan di situnya aja sih, selebihnya sih nggak ada sih. Sama mungkin satu lagi, narasumber itu jadi lebih sulit untuk ditemui karena memang ada masalah kesehatan ya yang kita wajari juga, bahwa semua orang perlu kewaspadaan gitu mungkin dalam melakukan pertemuan gitu. Jadi memang terkadang ada kesulitan juga, karena kan kalau di majalah kan sebetulnya butuh sekali ya untuk ketemu langsung gitu, untuk dapetin bahan-bahan yang mungkin bisa lebih digali lebih dalam. Itu enak banget kalau bisa ketemuan. Kalau via telepon atau via Zoom gitu kan ada nggak nyamanan lah istilahnya. Jadi memang terdampaknya di situ sih, dari prosesnya aja sih, dari proses peliputan berita sama di produksinya aja. Jadi kayak kurang puas gitu ya Kak kalau WFH? Ya mungkin kurang lebih lah seperti itu. Oh gitu. Tadi kan di awal sempat dibahas sama Kansa tentang motivasi kakak ya. Nah sekarang kalau boleh tahu, siapa sih yang menginspirasi kakak sampai akhirnya bisa sampai di titik ini sebagai wartawan media cetak? Aduh, kalau ditanya inspirasi sih rada sulit ya, karena memang nggak pernah mengemulasi suatu tokoh atau suatu gitu ya maksudnya. Oh. Nah, tapi mungkin salah satu penulis yang saya suka tuh tulisannya itu penulis namanya Zen RS. Kalau sekarang itu kalau nggak salah dia pimpinan produksi redaksi di Narasi. Dulu itu redaktur Tirto. Itu emang tulisan-tulisannya itu menarik untuk ditulis gitu ya, maksudnya untuk dibaca. Istilahnya mengangkat hal-hal yang jarang-jarang gitu ya. Bisa gitu. Nih aku mau nanya yang terakhir nih Kak, boleh nggak sih Kak kasih tips untuk teman-teman yang sekiranya harus dipersiapkan untuk terjun sebagai salah satu pekerja di media cetak? Aduh, tips ya, sulit juga nih kalau tips. Soalnya kan masing-masing orang punya kebutuhan beda-beda ya, dan punya kemampuan beda-beda. Mungkin tipsnya itu adalah selesai kuliah deh. Belajar yang benar ya Kak. Oh kan, karena kita butuh ijazahnya kan, butuh ijazahnya untuk masuk ya. Kalau segala macam persiapannya ya kita sambil jalan lah. Saya juga kan ini kan juga kerjaan pertama saya ya, maksudnya dari langsung lulus jadi wartawan itu nggak ada proses sebelumnya. Jadi emang setelah lulus langsung jalan jadi wartawan. Dapat banyak materi dan pengalaman ya, kita sambil jalan aja gitu, maksudnya nggak ada persiapan khusus sih sebetulnya. Gitu. Kalau emang basicnya sih ya baca tulis, kalau emang suka baca suka tulis ya harus sering-sering lihat berita gitu sih ya Kak. Iya, cekpok lah, maksudnya gampang banget kalau udah sering baca nulis untuk gitu, untuk nulis berita gitu, karena pengalamannya kita dapat di pas kita kerja gitu. Kalau di awal mah ya lulus aja dulu gitu. Bener. Oke. By the way, sebenarnya sesi tanya jawabnya udah selesai nih Kak, pertanyaannya gitu. Thank you banget ya Kak Uca untuk sharingnya sama kita. Oke. Banyak ya Kak, foto dulu. Iya, makasih banyak Kak Uca. Oh ya, boleh foto dulu nggak? Boleh foto dulu nggak Kak? Ayo boleh. Buat Kak. Dah. Oke. Makasih banyak Kak Uca buat waktunya. Iya. Saya udah ngeluangin waktu. Makasih banyak ya Kak Uca. Terima kasih Kak Uca. Sehat-sehat ya teman-teman. Sehat juga Kak.